Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Estomihi, yang berarti Engkaulah Tuhan gunung batuku. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1, Naing Pujioku Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 3, Autna Saribu Hali Ganda. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Demikian juga jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu memakai nama Allah. Layak menyebut nama Tuhan Allah hanya dalam penderitaan, doa, serta puji-pujian. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 175 ayat 1, Tudiaho na lojai.
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 482 ayat 1, Asa Onma Natutu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua
mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 358 ayat 1, Hamu Saluhut Harajaon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 4, Puji Hamu Jehovah Tutu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Estomihi saat ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Estomihi yang artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku, berdasarkan Mazmur 31 ayat 3b. Estomihi adalah bagian dari minggu-minggu Prapaskah, di mana kita memasuki masa-masa pengenangan akan sengsara Yesus yang perlahan-lahan menuntunnya menuju Golgota, tragedi Via Dolorosa. Hal yang patut kita kenangkan adalah betapa keselamatan dan penebusan kita ditempuh Yesus dengan jalur penderitaan dan kematian. Dan betapa gunung batu tempat perlindungan sejati kita itu adalah Yesus yang menderita dan mati agar kita terlindungi. Maka satu hal yang patut kita camkan, bahwa betapa berharganya hidup kita ini, apapun bentuknya, seperti apapun kondisinya, itulah hidup yang telah diselamatkan Yesus, dibayar lunas dengan penderitaan dan kematiannya. Maka ingatlah, hargailah hidupmu. Dan melalui hidupmu itu, nyatakanlah cahaya kemuliaan Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Estomihi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya selalu berkata telah bertemu dengan Tuhan. Maka konsekuensinya adalah setiap orang yang bertemu dengan Tuhan akan mengalami perubahan yang nyata dalam hidupnya. Musa dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 yang sudah kita baca tadi mengalami transformasi setelah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Wajahnya bercahaya karena kemuliaan Tuhan memancar dari dirinya. Bagaimana kita sebagai umat percaya dapat menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima kembali loh-loh perjanjian dari Tuhan. Ketika ia turun, wajahnya bercahaya tanpa ia sadari. Ini menunjukkan bahwa persekutuan yang mendalam dengan Tuhan membawa perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Ketika kita setia dengan relasi yang intim dengan Allah kita, dengan perjanjiannya di dalam Yesus dan kuasa Roh Kudusnya, maka hidup kita akan dipenuhi kemuliaan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Kemudian, kemuliaan Tuhan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Orang-orang Israel melihat wajah Musa yang bercahaya dan menjadi takut. Mereka sadar betul bahwa ia telah berada dalam hadirat Tuhan. Demikian pula hidup kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi kesaksian yang nyata tentang kemuliaan Tuhan. Maka dalam Matius 5 ayat 16 Yesus berkata, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang." Artinya kehidupan kita harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan sehingga dunia melihat dan memuliakannya.
Hidup dalam ketaatan adalah cara kita menjaga kemuliaan Tuhan. Musa menutupi wajahnya dengan selubung saat berbicara kepada bangsa Israel. Tapi setiap kali ia masuk ke hadirat Tuhan, ia menanggalkan selubung itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus memperbarui hubungan kita dengan Tuhan agar kemuliaannya tetap nyata dalam hidup kita. Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 18 menegaskan bahwa kita semua dengan muka yang tidak berselubung sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menyatakan cahaya kemuliaannya melalui kehidupan yang diubahkan, menjadi kesaksian bagi dunia dan hidup dalam ketaatan. Seperti Musa, mari kita terus mencari hadirat Tuhan agar hidup kita memancarkan kemuliaannya dan menjadi terang bagi dunia yang gelap. Apakah hidup kita saat ini sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Maka ingatlah, kita memang terlihat hina, namun Tuhan selalu berkenan memakai kita sebagai pancaran kemuliaannya. Kita memang tidaklah sempurna, tetapi Tuhan selalu berkenan menggunakan kita sebagai pantulan cahaya kemuliaannya yang sempurna. Kita memang adalah orang yang biasa, namun Tuhan Allah kita selalu setia menyatakan cahaya kemuliaannya dengan cara yang luar biasa. Marilah membagikan itu, sehingga dunia mengalami betapa cahaya kemuliaan Tuhan selalu menyertai umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaannya. Mampukan kami, Tuhan, tambahkanlah iman kami agar mampu memancarkan cahaya kemuliaan itu bagi sesama kami, bagi dunia ini. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami, Tuhan pakai kami untuk memancarkan kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, dalam segala kekurangannya, dalam segala keterbatasannya, dengan segala sakit penyakitnya, pergumulan hidupnya. Tapi Tuhan yakinkan seluruh kehidupan umat-Mu bahwa mereka mesti mampu memancarkan kemuliaan Tuhan kepada seluruh dunia ini. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, dan berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian, buku ND nomor 573 ayat 1, Puji Yesus si Palua, sembari mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.